Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhina fillah dimanapun berada yang menonton video ini, seperti biasa bertemu kembali dengan saya Al-Bakir Ustaz Hasan Basri di channel yang sama. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar ilmu tajwid, itu tentang hukum izgham. Minggu lalu kita sudah membahas tentang hukum mim bersukun, bahwasanya yaitu ada 3, ijhar syafawi, ikhfa syafawi, sama izgham mimi. Namun pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum izgham, bahwa izgham itu ada 3 perkara ya. Namun yang umumnya yang kita ketahui, mungkin izgham itu ada izgham biguna, ada izgham bila guna. Namun pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum izgham, bahwa izgham itu ada 3 perkara ya. Itu muncul izgham yang 3 perkara itu muncul 2 huruf yang sama sejenis atau yang berdekatan antara makhraj dan sifat-sifatnya, jadi saling berhadapan. Mungkin kita akan membahas pengertian izgham. Yang sudah saya bahas bahwa izgham itu artinya kan memasukkan setiap sesuatu yang dimasukkan ya, atau yang memasukkan itu namanya izgham, apapun itu. Kalau dalam bahasa Arabnya idkhalu syai'i bisyai'i, memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, itu namanya izgham. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang izgham mutamatsilain ya. Mutamatsilain artinya minggu yang lalu kita sudah membahas izgham mutamatsilain, namun itu namanya izgham mimi ya, mim bertemu dengan mim. Namun izgham mutamatsilain yang sekarang itu berbeda dengan yang minggu lalu. Izgham mutamatsilain yang artinya 2 hal yang sama ya, 2 hal yang sama. Jadi dalam bahasa Arabnya itu disebutkan huwa an yattafaqo harfani sifatan makhrajan. Itu artinya bertemunya 2 huruf baik yang sama, baik makhrajnya ataupun sifatnya. Contoh, jadi secara pengertiannya lebih jelasnya penjelasan ini, huruf ba bertemu dengan huruf ba. Ya, huruf ba yang pertama itu disukun, huruf ba yang kedua itu ditasydid. Ya. An-natqu bil harfaini harfan katsani musyaddadan. Mengucapkan 2 huruf menjadi satu huruf, sedangkan huruf yang kedua itu ditasydidkan. Ya. Huruf ba dengan huruf ba. Huruf ba yang disukunkan dengan huruf ba yang ditasydidkan. Huruf dal disukun dengan huruf dal yang ditasydid. Huruf dzal yang disukunkan dengan huruf dal yang ditasydid. Huruf lam yang ditasydidkan, huruf lam yang disukunkan dengan huruf lam yang ditasydidkan. Oke, baik, kita ngambil contohnya seperti ini. Ya, di dalam Al-Qur'an juga ada. Idz dakhalu, itu huruf dal. Idz dakhalu. Ya. Atau qad dakhalu, huruf dal yang pertama disukun, huruf dal yang kedua ditasydidkan. Atau huruf ba, idrib bi'asaka, kemudian huruf dzal ya. Idz dhahaba, huruf lam, bal la'anahumullah. Setiap huruf yang sama bertemu, yang satu disukun, yang satu ditasydid, itu sudah agak salah, itu namanya izgham mutamatsilain. Baik apa huruf apapun itu yang sama bertemu 2 huruf yang sama, itu namanya izgham mutamatsilain. Yang membedakannya yang pertama disukun, yang kedua ditasydid. Di sini ada pengecualian. Ya. Di sini ada pengecualian dalam huruf hijaiyah yang 28 yang tidak termasuk izgham mutamatsilain cuma 2. Itu antara huruf waw dan huruf ya. Kita ngambil contoh isbiru wasobiru ya. Isbiru wasobiru, itu kan huruf waw
bertemu dengan huruf waw, itu namanya bukan idgham mutamatsilin. Atau huruf iya bertemu dengan huruf iya. Fi yaumin. Ya disukun dengan huruf iya di harokat patah, itu namanya bukan idgham mutamatsilin. Ya. Baik, kita masuk yang kedua, itu idgham mutajanisin. Ya, idgham mutajanisin. Artinya dua hal yang sejenis. Dalam bahasa Arabnya huwa mattakhadha makhrajan wakhtalafa sifatan. Bertemunya dua huruf yang sama makhrajnya tapi berbeda sifatnya. Bahwa huruf mutajanisin ini hurufnya ada 8. Ya, masuk kepada huruf mutajanisin ada 8. Ba, mim, kemudian ta, to, dal, zal, zo, sama fa. Kita ngambil contoh huruf idgham mutajanisin. Contoh wa in uttum. Jadi tulisannya uttum, tapi dalam ucapannya, dalam bacaannya itu wa in uttum. Jadi huruf dal ini dimasukkan ke huruf ta. Dal disukun dan tanya yang ditasydidkan. Wa in uttum. Jadi enggak dikolkolahin, bukan wa in udtum. Tapi wacanya wa in uttum. Nah, contoh yang lain, ujibud da'watukuma. Huruf ta bertemu dengan huruf dal. Dibalik, tadi huruf dal bertemu dengan huruf ta. Sekarang huruf ta bertemu dengan huruf dal. Ujibat da'watukuma. Kemudian contoh yang lain, ya. Irkam ma'ana. Situ bacanya irkab ma'ana. Ya, huruf ba bertemu dengan huruf mim. Jadi dimasukin huruf ba-nya ini kepada huruf mim. Jadi bacanya irkam ma'ana. Ya, banyak contoh yang lain yang 8 huruf itu tadi. Ya. Jadi di yang 8 ini dicocok-cocokkan dengan yang tadi 8 itu. Huruf ta dengan huruf dal dengan huruf ta, atau huruf zo ya dengan huruf zal, atau huruf ta dengan huruf to, ya huruf sa dengan huruf zal, huruf ba pada huruf mim. Jadi yang 8 huruf ini semuanya berpasang-pasangan. Selain itu tidak bisa. Ya, idgham mutajanisin ini berarti 8 huruf saling berhadapan, saling dicocokkan. Ya. Kalau huruf dal kepada huruf zo itu ada contohnya, ya. Ya. Tapi kan bacanya idzolamu. Tulisannya idzolamu, tapi bacanya izzolamu. Baik, masuk kepada yang terakhir, idgham mutaqarribain. Mutaqarribain itu artinya dua hal yang berdekatan. Kalau dalam bahasa Arabnya wa ma taqarruba harfani bil makhraji waqtalafa fis sifati. Bertemunya dua huruf yang berdekatan makhrajnya tetapi berlainan. Sifat ini berlainan. Kita ngambil contoh seperti huruf kaf, ya huruf qaf kepada huruf kaf. Contohnya alam nakhluqkum. Huruf qaf disukun bertemu dengan huruf kaf yang di harokat patah. Alam nakhluqkum bacanya. Atau huruf lam kepada huruf ro. Qur rabbi. Huruf dal kepada huruf sin. Qad sami'a tulisannya. Atau contoh yang lain, ittakhadtum. Kadzabat Samudu. Mungkin itu pembahasan tentang hukum idgham yang ada 3 itu. Ya. Mungkin masih banyak pembahasan tentang pembelajaran ilmu tajwid. Nanti kita akan membahas seputar ilmu tajwid yang lain. Ya. Masih banyak yang saya
akan bahas tentang ilmu tajwid. Namun pertemuan kali ini sampai di sini. Mungkin kalau ada kesalahan tutur kata yang tidak sesuai, mohon dimaafkan. Cukup sekian, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Namun sebelumnya kita akan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.